Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fitur fork dan pull request, serta bagaimana kita dapat menggunakan fitur tersebut untuk berkolaborasi pada suatu remote repository di GitLab. Sekarang kita sudah mengetahui 4 tahap sederhana untuk mendorong perubahan kode pada sebuah remote repository. Ada working directory, staging area, local repository, dan remote repository. Di mana sekarang seharusnya kalian sudah cukup familiar dengan tahap-tahap ini. Sekarang bayangkan sebuah skenario di mana saya sebagai pemilik repositori memiliki sebuah project yang diletakkan pada sebuah repositori tersebut secara lokal. Lalu, saya push repositori lokal tersebut ke dalam sebuah remote repository yang dihosting pada layanan GitLab secara publik. Sekarang, anggap saya memiliki teman yang ingin berkontribusi pada project saya ini. Misal dia sudah melihat kode-kode saya lalu dia berminat untuk menambahkan sebuah fitur atau meralat beberapa bug yang mungkin dia temukan. Nah, karena saya adalah pemilik dari repositori ini, kontributor ini bisa membuat sebuah copy dari repositori yang saya miliki. Namun, perlu diingat bahwa ini berbeda dari yang namanya git clone. Fungsi dari git clone hanyalah mengambil keseluruhan dari repositori ini, lalu mengkopinya ke dalam lokal siapapun yang menjalankan perintah git clone tersebut. Nah, sedangkan fork itu mengcopy keseluruhan repositori ini ke dalam akun kontributor ini sehingga menjadi sebuah repositori tersendiri, di mana kontributor tersebut mendapatkan full akses terhadap repositori yang dia fork. Seperti yang kita bayangkan, apabila kita membiarkan semua pengunjung dari remote repository kita ini memiliki hak akses penuh seperti write, kemungkinan terjadinya bad code atau kode yang tidak memenuhi standar project kita ini tuh akan semakin membesar ya. Karena umumnya kita hanya memberikan akses write ini ke orang-orang yang memang sudah kita percayai. Misal apabila kita mengembangkan sebuah project dalam satu tim, maka semua anggota tim tersebut memiliki hak akses write terhadap remote repository kita ini. Dan semua anggota tim ini dapat melakukan git clone untuk melakukan pengembangan projectnya secara lokal. Tapi yang pastinya kita tidak ingin semua orang yang berkunjung ke dalam remote repository project kita ini untuk memiliki hak akses yang serupa ya. Maka dari itu, bagaimana caranya kita bisa memungkinkan orang yang tidak memiliki hak akses write ini untuk dapat berkontribusi pada project kita? Caranya adalah dengan fitur fork dan pull request. Misal anggap teman saya satu ini sudah melakukan fork pada repositori yang saya miliki di sini. Sehingga apabila kita cek akun GitLab dari kontributor ini, maka kita bisa melihat bahwa dia memiliki sebuah copy dari repositori yang saya miliki. Di mana langkah selanjutnya kontributor ini dapat melakukan git clone dari repositori yang di fork ini untuk melakukan pengembangannya lebih lanjut secara lokal. Di mana apabila kontributor ini berminat untuk menambahkan fitur-fitur baru atau meralat kode yang sudah ada dari repositori lokalnya, dia dapat langsung commit dan push perubahan tersebut ke dalam repositori hasil fork tersebut. Lalu, apabila kontributor ini menginginkan saya sebagai pemilik awal repositori ini untuk memasukkan perubahan-perubahan yang dia tambahkan ke dalam repositori saya, maka kontributor ini bisa melakukan yang namanya pull request. Sehingga, apabila kontributor ini tidak termasuk ke dalam orang yang saya percayai untuk diberikan akses read dan write, maka dia terpaksa untuk membuat sebuah pull request yang nantinya saya sebagai pemilik repositori harus approve atau setuju terlebih dahulu akan perubahan-perubahan yang dia buat. Nah, sekarang kita balik ke remote repository yang sudah kita buat sebelumnya. Di mana di sini kita bisa melihat commit-commit yang sudah kita tambahkan sebelumnya ke dalam repository kita di sini. Selanjutnya, saya ingin logout dari akun ini dan coba login ke akun lain untuk mensimulasikan sebuah kolaborasi ya. Di mana di sini saya sudah login sebagai user lain dan apabila kita cek ke repository tadi yang sudah kita buat, dan kalau kita sudah masuk ke dalam repositori ini, kita bisa melihat file-file apa saja yang ada dan komitan apa saja yang sudah dilakukan oleh akun utama saya ini. Sekarang, hal yang akan saya lakukan pada akun kedua ini adalah mengefork repositori ini yang dibuat oleh akun pertama saya dengan menekan tombol di atas ini. Dan di sini saya berikan namanya story sama ya, lalu project URL, namespace ini. Lalu branches-nya saya ingin mengcopy seluruh branch yang ada. Lalu visibility levelnya itu public. Selanjutnya kita coba fork. Di mana hasil forknya di sini tuh kurang lebih sama ya. Dan semua yang telah di copy itu termasuk komitannya yang telah dibuat oleh akun pertama saya. Misal di sini saya ingin mengubah isi dari chapter 4 ya, file chapter 4 di sini. Namun perlu diingat bahwa repository story ini itu sudah masuk ke dalam akun kedua saya sebagai repositori hasil fork. Di mana di sini ada tulisan fork from John Doe story ya. John Doe itu akun pertama saya.
Mari kita masuk aja ke file chapter 4, di mana misal apabila akun kedua ini memiliki sugesti untuk meralat kode atau sebuah teks pada file ini. Seperti misal saya ubah beberapa kata-katanya di sini. Jika sudah, maka selanjutnya akun kedua ini akan commit perubahannya ke branch master di sini. Akan tetapi perlu diingat bahwa branch master yang dimaksud di sini adalah branch utama atau branch master dari repository yang di fork sini ya. Jadi bukan ke branch master repository utama yang ada pada akun saya satu lagi. Nah, sekarang supaya kita dapat memberitahu ke akun pertama saya bahwa akun ini telah membuat sebuah perubahan pada project story ini dan ingin menggabungkan kode-kodenya ke dalam repository utama yang ada di akun pertama saya, kita bisa lakukan yang namanya pull request. Misal kalau kita balik sini ke halaman utama repository kita, lalu di sini kita buat sebuah merge request ya. Mau pull request atau merge request ya kurang lebih sama ya intinya ya. Lalu di sini kita perhatikan kita ingin melakukan merge request dari branch master repository ini ke branch master repository utama yang ada pada akun pertama saya. Misal di sini saya ingin membuat merge request atau pull request, di mana titlenya mungkin saya biarkan update chapter 4.txt dan deskripsinya mungkin berikan deskripsi yang menarik ya, supaya pemilik repository utamanya nih dapat memahami oh ini yang dirubah gitu. Misal saya berikan deskripsi change text in chapter 4 to have alien. Selanjutnya di sini kita create merge request. Nah, di sini kalau kita sudah masuk ke halaman ini, kita dapat tulisan yang bertuliskan ready to merge by members who can write to the target branch. Nah, karena user kedua ini atau akun kedua saya ini tidak memiliki akses untuk write ke target branch, yaitu branch utama yang ada di repository utama, maka langkah selanjutnya kita coba pindah akun ya. Kalau kita sudah balik nih ke akun utama kita, di sini adalah akun utama saya, dan kita cek chapter 4, walaupun kita atau akun 2 saya tadi sudah membuat sebuah pull request, file ini tuh tetap belum ada perubahan. Kenapa? Karena pemilik utama dari repository ini, yaitu akun pertama saya ini, itu belum approve atau menyetujui perubahan yang disugestikan oleh akun kedua saya melalui pull request. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyetujui pull request tersebut. Kalau kita pergi ke merge request di sini, nah, akun pertama saya ini sudah mendapatkan notifikasi bahwa ada seseorang yang ingin mengubah isi dari chapter 4 ya. Mari kita buka saja. Misal di sini kita baca isi komitnya, update chapter 4, lalu perubahan apa saja yang dibuat oleh akun kedua saya tadi. Saya merasa sudah cukup puas dengan perubahan ini, bagus ya. Maka langkah selanjutnya kita akan coba merge. Nah, jika sudah, apabila kita cek file chapter 4 yang ada di dalam repository utama kita di sini, kita bisa lihat bahwa perubahan dari repository fork tadi sudah berhasil digabung ke dalam repository utama ini. Nah, kalau kita perhatikan ini kan di John Doe Story ya, berarti di repository utama ya, dan bukan di repository fork tadi ya. Demikian, itulah pembahasan mendasar mengenai fork dan pull request, serta materi terakhir yang akan saya bahas mengenai dasar Git dengan GitLab. Sekian terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini dan semoga bermanfaat.